atas segala rahmat dan hidayahnya yang kita dapat berkumpul dalam acara seminar parenting yang diselenggarakan oleh Kibar dan Steven Smart Solution. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sponsor acara yaitu Reglo Aisyara dan RA Taskia dan juga Radika Academy atas dukungannya pada acara siang hari ini. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu ya, tanpa berlama-lama marilah kita sambut narasumber pertama kita. Beliau adalah seorang pemilik sekolah RA Taskia, yaitu Ibu Ari Susanti SPD. Kepada Ibu Ari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Hari ini acaranya sebenarnya adalah parenting, bukan parenting. Mamanya. Ada bapak-bapak luar biasa, ada di belakang. Kita berikan tepuk tangan untuk ayah yang selalu support kegiatan. Oke, jarang ya bapak-bapak datang ya. Masya Allah. Baik, kita kenalan dulu. Alhamdulillah ini wajahnya sama ya. Biasanya saya pasang yang 10 tahun lebih muda. Tapi itu adalah penipuan publik, jadi saya ganti. Oke, saya adalah ibu rumah tangga dengan 2 putra, 10 tahun dan 21 tahun. Saya seorang prinsipal atau konseptor sekolah RA Taskia Batam. Saya ucapkan selamat datang untuk wali murid dan mantan wali murid dan guru saya. Oke, alhamdulillah. Kemudian saya di Steven Smart Solution Batam sebagai konsultan pemetaan bakat dan minat berbasis genetik tahun 2018 hingga sekarang. Saya juga sebagai praktisi NLP atau Neuro Language Program dari tahun 2018. Yang terakhir saya sudah berlisensi ya trainer dari BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia tahun 2023. Mudah-mudahan hari ini kita bisa saling berbagi manfaat, berbagi ilmu dan pengalaman. Ada yang dari jauh tadi sepertinya ya, luar pulau, dari Bintan. Selamat datang. Kemudian kepada ibu-ibu dari komunitas mana? HNI. Oh iya. Oh, baik semuanya, saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin bertanya, orang tua, apa artinya? Orang yang sudah tua? Betul. Kalau parent, dari kata parent ya, parenting. Parent, ada yang tahu? Parent adalah induk semang ya. Berarti kita punya anak buah atau punya keturunan gitu. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang syah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 14. Kita bicara hukum dulu. Berarti orang tua itu seperti itu ya secara hukum. Nah, karena waktunya juga kita terbatas ya, tapi tidak apa-apa. Sedikit ngebut, yang penting hasilnya banyak. Ada beberapa gaya parenting atau gaya pola asuh. Otoriter. Siap, mama. Iya, ibu. Tanpa penolakan. Gambarnya seperti tentara. Kemudian yang nomor 2 permisif. Menyuruh bebas. Apa aja boleh nak, silahkan. Yang penting kamu happy. Gambarnya party-party. Nah, ini sebenarnya simbol aja ya. Yang ketiga, orang tua yang demokratif. 50-50, tarik ulur. Kadang mengekang, kadang membebaskan, tergantung dari kebutuhan. Yang keempat, negligence atau orang tua yang abai, malpraktek. Hatinya pecah anaknya. Ya, ada yang
punya masa lalu sebagai anak yang hatinya patah? Kalau dilihat dari mukanya nggak ada, semuanya cantik karena perawatan ya. Tadi ada skincare di depan, jadi kalau kurang silahkan. Nggak ada pesan iklan gitu. Oke. Kita lihat perkembangan manusia dari bayi, kemudian toddler ya, toddler apa ya? Balita ya. Kemudian anak-anak, remaja, dewasa dan wanita. Ada yang jelita bilang 50 tahun? Saya sendiri sepertinya ya. Iya, yang lain masih muda-muda. Oke, dalam tahapan perkembangan manusia ini, kita tidak bisa merasakan gaya parenting kita. Ketika masih kecil, apakah cocok dia dijadikan sebagai alat tentara tadi? Tidak cocok. Cocoknya sebagai raja. Pernah dengar ya ungkapannya? Perlakukan anakmu sesuai zamannya. Kemudian ada metode pengasuhan anak berdasarkan usia 0 sampai 7 tahun sampai 6 tahun ya, diperlakukan sebagai raja. Oke, sudah ada yang hafal. Boleh digantikan? Yang kedua, usia 6 sampai 12 tahun diperlakukan seperti tentara atau askar. Nanti ibu coba membuat konsep seperti apa tentara. Kemudian 12 tahun ke atas kita perlakukan seperti teman. Ada yang tahu? Seperti sahabat atau seperti teman. Jadi 3 gaya parenting tadi boleh kita pakai, tapi pada usia tertentu. Tidak bisa semuanya dipukul rata. Alhamdulillah kan bapak-bapak lagi. Tepuk tangan bapak-bapak yang kedua. Oke. Iya, biar semangat. Biasanya memang parenting itu ibu-ibu ya. Oke. Nah, beda usia, beda pilihan. Lihat dulu. Siapakah dia? Siapakah dia, Mas Robi? Doraemon. Coba diingat-ingat. Ini Giant. Ini Suneo. Nobita. Ini Suneo, ini Nobita. Ini Shizuka. Suara pun ketahuan. Oke. Mereka ini punya karakter yang berbeda-beda. Bagaimana karakter Suneo, Nobita, Giant, Doraemon, dan Shizuka? Bisa nggak ibu-ibu membayangkan karakternya? Atau asal nonton selama ini? Dia punya karakter sendiri ternyata ya. Ini si tukang kuli. Sebutannya gitu. Ini si cupu gitu ya. Nah, ini si kantong Doraemon. Si serba ada. Iya. Iya, si serba ada dan dia selalu kalah dengan Nobita. Ini Si licik. pamer. Nah, yang ini si baik hati dan tidak sombong. Iya. Masa kecil kita bahagia nggak sih, Bu? Kurang, ada yang kurang ternyata. Masa kecil harus bahagia karena kebahagiaan itu akan terbawa sampai dewasa. Penting Bu bahagia itu ya. Nanti kita akan melihat ketika kita punya anak banyak, aduh stres. Padahal anaknya juga nggak kalah stres. Kenapa? Kadang-kadang dari pola asuh yang tidak sesuai. Ibu maunya begini, aku mau begini, itu mau begitu, jadinya berantem. Banyak sekali anak-anak juga yang stres ya, bukan hanya ibu. Oke. Coba. Nah, saya ingin tanya nih, saya adalah seorang ibu yang sudah melewati masa remaja anak-anak ya, 21 tahun. Nah, ibu-ibu ada yang paling besar berapa usia putranya? 17, 19 hampir sama ya berarti. Nah, di masa ini problem pengasuhan saya rasa sama aja. Ya, ada yang problemnya di emosi, hobinya tantrum, sedikit-sedikit menangis, cengeng, keras kepala. Ada yang begini tangannya. Siapakah itu? Lalu dan lain-lain. Kemudian problem masalah komunikasi. Biasanya anak remaja ya, kurang terbuka, cenderung pendiam dan sebagainya. Yang ketiga masalah disiplin. Susah diatur, susah disiplin masalah waktu.
masalah tugas dan sebagainya, cenderung untuk memberontak atau melanggar aturan. Dan problem di masalah belajar, tidak semangat, tidak antusias, berangkat sekolah seperti zombie, ya ada yang seperti itu. Lalu ada yang mogok, nggak mau, kita tidak tahu apa alasannya. Ujung-ujungnya kita bertanya kepada sekolah, kenapa anak saya begini, kenapa begitu, gitu ya. Oke, ada di sini yang putranya masih balita, TK? Ada, banyak ya? Oh iya, kebetulan saya adalah seorang pemilik ya, pemilik sekolah lembaga pendidikan anak usia dini Arata Sekia. Dan kita sudah 12 tahun berjalan, alhamdulillah problem ini selalu ada setiap tahun. Jadi ini bukan masalah, wah anak saya aja yang begini ya, tidak. Banyak sekali, dan itu wajar. Padahal harapan orang tua semuanya ideal, ya, ideal sekali. Ya soleh, soleha, ya sehat, ya ceria, ya cerdas, ya bahagia. Idealnya begitu. Tapi apakah kita sudah memberikan asupan yang ideal untuk mereka? Apakah kita juga sudah memberikan segala sisi itu dengan baik? Ataukah kita justru malah memberikan hal-hal yang buruk sehingga tidak tumbuh sebagaimana yang kita harapkan? Padahal orang tua itu adalah sebagai role model, contoh. Banyak ya sudah sering kita ikuti parenting ya. Tentunya saya tidak ragu lah, dari wajah-wajah ibu-ibu ini semuanya sudah biasa mengikuti parenting di sekolah ya. Di sekolah pasti ada. Oke. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. 46,7 Gen Z mengalami gangguan kesehatan mental. Kasihan ya Bu ya. Stres banyak sekali. Cuma mereka tidak berani berbicara kepada orang tua, tidak berani curhat kepada guru karena khawatir dijadikan bahan berita. Ini terjadi ya karena saya pun sebagai sering memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah pondok-pondok pesantren ya, tingkat SMP dan SMA. Apa sih sebabnya? Kenapa mereka bisa menjadi remaja yang stres? Padahal baru remaja ya. Inilah Bu sebabnya. Apakah B? Boring. Dia bingung, tidak tahu harus bagaimana. Klien saya terakhir hampir suicide karena boring, dia tidak tahu harus ngapain. Nanti kita kupas bagaimana supaya dia tidak boring, supaya kita menjadi orang tua yang siap ditanya apapun. Karena anak-anak itu sekarang membutuhkan sumber informasi, bukan hanya dari digital, tapi juga dari orang tua. Lalu huruf yang kedua L, lonely, dia merasa sendiri. Kenapa? Ada ayah, ada ibu, tapi jiwanya sepi. Ada ayah, ada ibu, sibuk dengan gadgetnya sendiri. Ada ayah, ada ibu, tapi sibuk dengan urusannya sendiri. Karena anak-anak ini akhirnya akan merasa kesepian. Lalu angry, kemarahan. Dia marah tapi tidak bisa mengungkapkan. Dia stres tapi tidak tahu aku harus bagaimana. Ya, kita aja sebagai seorang ibu sering ya stres ya. Ngaku aja Bu, ngaku aja. Iya kan? Nah, kadang-kadang stresnya itu kenapa? Banyak sekali sebabnya. Anak-anak pun demikian. Tapi kita tidak mungkin untuk mengungkapkan kemarahan itu seenaknya sendiri, karena kita juga terhalang oleh etika, kemudian agama, ya kan? Nah, ada caranya nanti kita harus tahu bagaimana memanajemen diri sendiri. Seorang ibu harus bisa memanajemen diri sendiri supaya bisa memanajemen anak-anaknya, keluarganya. Kan ibu manajer, benar nggak? Oke. Yang ketiga adalah S, sad atau kesedihan. Sedih sebabnya banyak. Mungkin dia di sekolah dibully, mungkin dia tidak bisa mengerjakan tugas, mungkin orang tuanya tidak harmonis, hal-hal yang dia tidak bisa ungkapkan. Nah, ini juga bisa melanda anak kecil, bukan hanya remaja. T, tired atau lelah. Lelah menghadapi tugas
tugas-tugas sekolah, tuntutan ayah ibu di rumah. Kamu kan sudah sekolah di pondok, apalagi berapa? Ya, itu pasti pertanyaan yang pertama. Sudah berapa juz? Ya, padahal kita sendiri, saya maksudnya, mungkin juz 30 juga belum bisa hafal ya. Tapi setiap anak saya nelfon dari pondok, sudah juz berapa? Ternyata itu salah. Masih semangat menghafal Al-Quran? Alhamdulillah masih. Itu yang kita tanyakan. Apakah dia masih semangat? Nah, seperti itu. Dan beban-beban yang dia tidak bisa katakan, karena tuntutan, ekspektasi orang tua itu ternyata tinggi. Balik lagi ke tadi ya, ideal. Nah, satu hal yang perlu kita renungi ya, kita pun bukan orang yang sempurna. Tapi kenapa kita ingin anak kita sempurna? Menuntut, ya, apakah kita ingin terlihat sebagai orang tua yang berhasil? Bisa jadi ya. Padahal keberhasilan seorang anak adalah ketika dia dekat dengan Tuhannya, ketika dia bisa berbakti kepada orang tua. Itulah sebagaimana sabda Rasulullah ya, cerdas itu bukan di atas kertas akademis, tapi seseorang yang selalu memikirkan akhirat. Itulah cerdas, mempersiapkan akhiratnya dengan baik. Nah, kita lihat nih bagaimana, mungkin ini ada ya di beberapa rumah-rumah yang mungkin tidak kita sadari ternyata anak kita pun seperti ini. Ada ya Bu, pernah lihat anak-anak yang stres, mukanya aja sudah terlihat seperti itu. Maka kita jangan sampai ada yang stres dalam rumah tangga kita, baik itu suami kita sendiri, apalagi anak-anak kita. Karena ini sangat-sangat merugikan untuk masa depannya. Mungkin Ibu nanti di rumah dicek ya, anak-anaknya kok banyak yang kalau wajahnya ceria, banyak bercanda, berarti happy. Nah, karena apa? Gaya komunikasi ini sekarang berbeda. Yang paling akhir deh ya, kita lihat yang viral. Nah, ini yang hantu medsos nih tahu nih. Bagaimana seorang ibu dengan seorang anak yang berseteru itu sebenarnya masalah komunikasi. Si ibu menganggap apa yang dilakukan itu adalah terbaik versinya, tapi anak menganggap itu adalah sebuah luka batin yang tidak termaafkan. Padahal maksudnya sama-sama baik, ya kan? Ada yang mengikuti ya? Si ibu itu ya? Nah, saya tidak sebut merek. Oke. Nah, membuat kita prihatin ya, karena kita pun mungkin punya anak perempuan. Jangan sampai ya, nauzubillah, kita terjadi suatu komunikasi yang menurut kita baik loh, ternyata benar-benar luar biasa, pukulan yang berat untuk anak. Dalam hal ini kita harus berpikir secara adil. Jadi tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Terbuka. Anak sekarang lebih terbuka, to the point. Bicaranya kadang-kadang saking terbukanya segala perbendaharaan katanya keluar, ya. Dan ini harus menjadi PR kita bersama. Jangan sampai anak-anak kita di depan kita baik, tapi di media sosial seluruh kosakata buruk itu keluar. Jadi boleh kita kepo dengan media sosial, harus itu kita tegur. Karena disitulah kadang dia berekspresi ya, karena tidak berani mengungkapkan, mungkin segan sama orang tua, mungkin karena dia
lulusan dari pondok gitu ya dan sebagainya, padahal luar biasa. Kita tidak bisa mengontrol. Terbuka, kemudian langsung. Itu tadi kembali kepada gaya anak sekarang. Mungkin kita dulu terbentur pada etika, ya, terbentur kepada adat istiadat, ada tingkatan-tingkatan bahasa, ya. Pada dalam suku tertentu kan ada dengan orang biasa bahasanya ini, nanti naik sedikit, ya, kepada yang lebih tua lagi bahasanya berbeda. Kalau sekarang tidak, semua dipukul rata. Dan mereka cenderung menghindari konflik. Anak-anak remaja, ibu-ibu mungkin yang TK, SD, juga nanti remaja ya putra-putrinya. Jadi kita persiapkan, ini problem yang paling mendasar. Menghindari konflik. Kadang mau ngobrol aja, males, nggak cocok sama orang tua, iyain aja. Ada nggak yang anaknya seperti itu? Nah, ada yang seperti itu. Karena apa? Dia merasa arahnya tidak sama, frekuensinya tidak sama. Dia mau bicara apa, orang tuanya sudah nyamber duluan, lalu memberikan instruksi-instruksi yang maksud dia itu cuma sekedar curhat loh. Itu saya alami sendiri. Nah, respon digital. Nah, ini mereka lebih cepat merespon kalau itu komunikasinya lewat digital. Karena kita harus menyesuaikan diri. Kadang-kadang tidak bisa disampaikan dengan langsung, kita bicara melalui komunikasi digital. Cepat banget kalau itu ya. Kalau kita, abang, mama boleh bicara, muter-muter aja. Tapi kalau kita pakai itu, cepat. Itu salah satu dari ciri ini ya, Gen Z katanya gitu ya. Oke. Nah, tips komunikasi yang pas. Sebelumnya saya bertanya nih, apakah di antara Bapak Ibu di sini yang hadir ada yang mengalami kendala dengan anak-anak? Ada? Banyak? Boleh saya minta satu dulu untuk memberikan statementnya? Anak-anak. Ayo, boleh? Ada Bu. Oke, silakan. Sampaikan namanya siapa, putranya atau putri, usianya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Utami. Saya tinggal di Tiban. Alhamdulillah, saya sudah memiliki anak satu. Usianya sekarang 6 tahun 9 bulan. Untuk kendalanya bagi kami berdua khususnya sebagai orang tua itu mungkin banyak, sebetulnya banyak. Menurut kami itu, putri kami itu sulit mengontrol, mengendalikan emosinya. Ketika misalnya memang dia itu anak yang suka tantrum, cengeng, bahkan cengeng. Nah, menurut kami itu sudah tidak sudah tidak di usianya lagi ketika dia sudah masuk kelas 1 SD. Seperti itu. Sudah ya, flag gitu ya, ya, seperti itu Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kenapa? Seharusnya dia sudah tidak cengeng. Seharusnya dia sudah tidak tantrum. Karena tantrum itu biasanya 6 tahun ke bawah ya, ketika dia belum bisa mengendalikan, belum punya self control untuk emosinya. Berarti ada yang salah di sini, something wrong. Kita tanya kepada orang tuanya. Sebagaimana aksi selalu ada reaksi. Anak itu sebenarnya ada reaksi dari aksi yang kita lakukan. Maka orang tuanya yang harus mengevaluasi diri. Bagaimana saya selama ini memperlakukan. Harusnya sudah tidak cengeng. Harusnya sudah tidak tantrum. Mungkin orang tuanya selama ini baru satu kan tadi ceritanya. Mungkin belum ada teman. Jadi segala apa yang diinginkan diberikan. Nah, ketika dia beranjak 6 tahun, bertemu dengan banyak orang, dia masih tetap menggunakan pola pikir itu, bahwa saya harus tetap mendapatkan apa yang saya mau. Padahal sudah usianya sudah lebih ya dari 6 tahun, harusnya dia sudah bisa untuk manajemen itu dengan arahan orang tua. Nah, jika menemui hal seperti itu, tentu kita yang harus evaluasi. Tantrum, ya tantrum itu bagian dari pengendalian emosi. Belajar, anak-anak tidak ada yang langsung dewasa seperti kita ya.
Lalu kita bertahap memberikan arahan. Kalau dia marah, kita beri nama emosinya. Kamu marah ya? Karena dia tidak tahu ya, apakah ini marah, kesal, bosan. Dia belum tahu namanya. Kita berikan dulu, kita pahami dulu, kita terima, kita validasi perasaannya. Oh, kakak marah ya? Oke, kalau marah, nah kita mungkin bisa jalan-jalan, mungkin bisa makan dan sebagainya. Itu adalah orang tua yang memberikan contoh. Tapi tidak semua anak sama, ya. Bisa jadi anak-anak yang cengeng itu memiliki kecerdasan emosi. Sebagaimana pernah ya kita dengar, cengengnya seseorang kalau kita manfaatkan, kita arahkan ke hal-hal yang positif, bisa menjadi hal yang positif. Cengeng aja kok positif sih? Iya ya. Cengeng itu kan bentuk dari halusnya perasaan kita. Nah, perasaan yang halus ini bisa kita arahkan menjadi hal-hal yang positif gitu. Jadi empatinya bagus kepada anak-anak, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu namanya empati. Nah, siapa yang bertugas untuk mengarahkan itu semua? Orang tua. Kalau orang tua sendiri tidak bisa memanajemen emosi, apa yang terjadi? Ya kan? Tentu orang tua harus memberikan contoh dengan menerapkan diri sendiri dulu, kemudian bisa memberikan arahan kepada anak. Pas waktunya. Jadi kita tidak boleh berbicara sekapan-kapan kita mau. Karena semua itu ada waktunya. Jangan kita berbicara dalam keadaan marah atau emosi, yang ada hasilnya kurang baik. Maka anak akan meniru. Dia benar-benar punya daya serap yang luar biasa. Ada yang marahnya sambil ngomel-ngomel, biasanya ibu-ibu ya, nggak ngomel nggak puas gitu. Betul ya? Keluar semua apa yang dia omongkan. Anaknya nangkep nggak? Enggak. Dia cuma dengerin aja mama ngomong apa gitu. Padahal kita ingin dia menangkap frekuensinya sama. Tapi itu kalau caranya tidak, waktunya tidak pas, juga dia tidak akan bisa menerima. Jangan marah ketika, jangan berbicara ketika anak sedang makan atau asik dengan hobi. Lagi asik main game, kita ajak ngobrol. Apa sih? Lagi seru-serunya, gitu ya? Nah, atau dia sedang mengerjakan hal-hal yang membutuhkan konsentrasi. Mungkin yang hobinya menggambar, membaca. Saya dulu sebelum belajar Stephen, asal aja. Lagi asik-asiknya anak menggambar, saya ajak ngobrol. Yang ada dia marah. Ternyata membutuhkan fokus yang besar untuk dia menyelesaikan gambar itu. Kita datang dengan cara santai, mungkin pikirnya, ternyata itu tidak tepat. Kemudian pada saat kita lelah, atau dia juga lelah dan stres, dan sebaiknya kita bicara dalam keadaan santai, moodnya bagus, tenang dan stabil. Baru kita bicara. Terutama kalau kita sedang ada masalah ya dengan anak-anak. Itu perlu bicara deep talk, kata anak sekarang gitu. Lalu pas sasarannya, fokus pada sasaran. Jangan gara-gara dia terlambat bangun merembet kemana-mana. Nah ini biasanya ibu-ibu memang begitu, termasuk saya. Saya cerita bu, sama ternyata dulu ya sebelum kita belajar tentang karakter anak itu, aduh rasanya punya anak satu aja luar biasa gitu, belum lagi yang anaknya 4 atau 5 gitu. Nah lalu ajukan pertanyaan, apa yang terjadi nak? What is going on? Ada apa di sekolah tadi? Kita tanya dulu. Kalau terlihat muka dia sedang tidak bahagia, stres, kita tanya dulu, ya kan? Kemudian nanti aku bicara, ya. Maka kita juga tidak bisa memaksakan ketika dia sedang dalam keadaan lelah, tapi tunjukkan kita punya empati. Kita dengan melihat wajahnya saja, kita sudah tahu bahwa dia sedang ada dalam masalah. Lalu diskusikan, dengarkan aktif. Ya, ini yang penting. Kita dengarkan dulu dia berbicara dari berbagai sudut pandang. Kadang-kadang dia berbicara sudut pandang kita berbeda ya. Nggak gitu loh nak, nggak gitu. Wah, padahal maksud dia mau ngomong dulu, terserah nanti pendapat kita bagaimana. Jadi jangan di-cut dulu, jangan diambil kesimpulan dan jangan dihakimi. Biarkan aja dia bercerita dulu sampai dia betul-betul puas. Baru kita mengajak dia untuk
mengambil sudut pandang, point of view dari tempat yang berbeda gitu ya, maka dia akan menjadi anak yang wawasannya luas, tidak saklek, bahwa hidup ini memang harus dilihat dari berbagai sudut pandang ya Bu ya, sehingga kita bergaul pun tidak gampang bentrok, tidak gampang tes dengan orang, karena setiap orang tuh ternyata punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ya udah, sudut pandangnya begitu, masa mau dipaksain begitu. Nah, anak kita pun akan belajar dari situ. Lalu diskusikan bagaimana baiknya, enaknya bagaimana. Jangan kita semua yang memberikan solusi. Anak-anak kecil pun kan ya, di sekolah LA misalnya ada 2 anak berantem gitu ya, mau berebut apa, kita akan tanya dulu, terus gimana bagusnya, biarkan dia menyelesaikan dulu masalahnya. Jadi kita tidak harus langsung menghakimi dan memberikan solusi. Nah, yang terakhir, pas juga caranya. Ketahui karakternya. Saya coba tanya, Ibu sudah tahu karakter anaknya? Putra putrinya berapa? Oh, Masya Allah, sudah persiapan ya dengan ngikutin ini. Ibu? 2. Oh, 2. Sudah paham karakter putra putrinya? Sedikit banyak sudah tahu. Sedikit banyak sudah tahu. Usia berapa? Yang pertama usia 12 tahun, sekarang kelas 6, 11 tahun. Yang kedua usia 8 tahun, kelas 13. Oh iya, pasti ya. Sudah 12 tahun hidup bersama dengan si anak. Ibu sudah paham karakter anaknya? Masya Allah, berarti ibu luar biasa. Sekarang dengan pasangan. Nah, ibu sudah berapa tahun dengan bapak? Lupa. Oh, 20 tahun. Sudah mengenal karakter bapak dengan baik? Lumayan, berarti belum baik ya? Sudah, alhamdulillah. Saya juga sebagai konsultan pernikahan, Insya Allah itu berbagi pengalaman sebetulnya. Jadi sudah ada klien dari pasangan yang hampir divorce gitu ya, konseling, kemudian ternyata rata-rata dari komunikasi. Hampir yang saya tangani itu masalahnya. Mau mere, kamu ke kanan, aku ke kiri, gitu. Dipaksain banget ya. Pokoknya sudut pandangnya ternyata menjadi masalah selama ini. Sehingga nggak kompak. Harusnya kita berumah tangga kan naik tangga ya, kakinya 2 sama-sama bergerak. Ada yang hanya 1 bergerak, yang 1 nggak mau, jadi berat. Dan begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, kita tahu karakternya dan kita tahu apa yang ada dalam diri anak-anak kita. Allah menciptakan anak kita tidak hanya sekedar bentuk seperti itu, tapi kapasitasnya luar biasa dan potensinya juga luar biasa. Saya tanya sebelah sini, Ibu sudah tahu belum potensi anak Ibu? Apa itu? Tentang masa depannya akademis, di bidang akademis potensinya, atau di bidang seni? Oh, lebih ke seni. Ibu sudah tahu potensi anaknya? Insya Allah udah tahu. Insya Allah itu besok. Iya. Sudah tahu, alhamdulillah. Oh, sudah tahu, alhamdulillah. Ada yang sudah tahu, ada yang tidak tahu. Kembali kepada klien saya tadi yang hampir suicide ya. Dia menyakiti diri sendiri karena dia tidak tahu aku harus bagaimana. Aku bosan dengan hidup ini. Padahal baru usia 19 tahun. Akhirnya konseling, kemudian ketemulah potensi-potensi tersembunyi, harta karun yang sudah Allah berikan kepada dia. Ibunya juga tidak tahu, ayahnya tidak tahu. Mereka hanya memandang potensi itu ada di akademis. Padahal banyak sekali. Kita mengenal kecerdasan 9 ya. Jadi kecerdasan itu bukan hanya akademis, ada kecerdasan seni sebagaimana putra putri ya. Ada kecerdasan logika, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan spiritual, emosional, ada juga kecerdasan visual spasial. Banyak sekali ternyata. Jangan terpatok pada satu
bidang. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui karakter anak kita? Kita harus tahu dulu karakter kita. Apakah saya orang yang pemikir? Apa saya orang yang perasa? Atau saya orang yang menghayal? Ibu sudah tahu karakter ibu? Ibu orangnya tadi sudah ditanya. Ibu pemarah atau enggak ya? Ibu orangnya pemikir ya? Dari hasil tes Stephen kemarin saya sensing introvert. Oh, pantesan kerudung kita sama. Nggak ada hubungan yang ada, nanti saya jelaskan. Jadi kita bicara tentang tes Stephen sebenarnya ini bukan jualan ya, tapi supaya kita lebih mendalami ini. Apa sih gunanya, manfaatnya untuk hidup kita apa? Ternyata banyak sekali. Oh, ini jam tidur siang, sepertinya dia tidur siang. Ya, tes Stephen di sini kita akan melihat di mana letak kecerdasan anak saya ya. Bagaimana sih karakternya? Apakah dia orang yang serius, orang seni, orang yang disiplin, orang yang suka membantu teman dan lain-lain. Putra-putrinya sudah ada yang tes Stephen? Sudah. Bagaimana penerapannya selama ini? Diterapkan atau tidak? Insya Allah diterapkan. Oh, insya Allah diterapkan. Oke, saya ingin bercerita sedikit ya. Saya mengenal Stephen tahun 2017. Waktu itu anak saya kelas 5. Dia kesulitan sekali menghadapi pelajaran matematika. Padahal saya dan bapaknya orang-orang akademis. Otomatis bingung. Ini kok nggak bisa-bisa matematika. Saya bawalah ke Bu Marta waktu itu. Ternyata memang terlihat dari hasil tes sidik jari saya punya kecerdasan sosial. Pantes ya, dia tidak bisa matematika. Bukan tidak bisa, kurang. Akhirnya dari situ kami langsung berbelok arah. Yang tadinya harapannya ya, wah dia jadi ahli IT, wah, keren lah pokoknya seperti tadi, cerdas secara bla bla bla. Akhirnya kami belok. Oke lah, pupuskan harapanmu anakmu menjadi ahli IT karena bapaknya seorang IT. Mari kita cari jalan terbaik. Kemudian SMP, kalau feeling ya, anak saya ternyata feeling, dan feeling itu kecerdasan sosial. Pantesan selama ini dia selalu mengumpulkan teman-temannya di rumah. Mama masak yang banyak. Mau teman ke rumah. Nanti saya belikan mainan baru untuk dia. Satu RT dikumpulin, dia tepuk tangan. Waktu kecil. Kenapa? Ini kan mainan untuk kamu. Rupanya dia senang dengan teman-teman yang bahagia tadi. Jadi bahagianya dia adalah membahagiakan orang lain. Nah, dari situ lanjut ke SMP. Saya carikan SMP yang mengedepankan leadership. Karena itu memang potensinya yang harus dikembangkan adalah leadership. Sampai SMA, sengaja kami carikan sekolah jauh-jauh gitu ya, karena mengusung leadership tadi. Alhamdulillah, disitulah Allah berikan dia kemudahan untuk berprestasi, karena sesuai dengan passionnya, sesuai dengan hasil tesnya tadi, sesuai dengan kecerdasan yang sudah Allah berikan. Nah, kemudian dia mengambil langkah jurusan sosial politik HI dan kuliah di luar negeri. Dia kuliah di Turki tahun ketiga dan alhamdulillah tahun ini mendapatkan beasiswa ke Slovakia. Kenapa? Karena dia merasa enjoy dalam sekolah, enjoy dalam menerima pendidikan. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan. Ibaratnya bibitnya kita tanam di tempat yang sesuai. Kita berikan stimulasi yang pas, ikhtiarnya yang pas. Semuanya itu memang atas izin Allah. Tapi kita wajib berikhtiar yang terbaik. Nah, Stephen ini adalah bagian dari ikhtiar. Ya, jangan diartikan sebagai hal-hal yang aneh-aneh ya. Ada juga beberapa selentingan yang mengatakan, wah itu kan menebak masa depan. Besok aja nggak bisa ditebak, apalagi masa depan gitu. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Nah, dia berasal dari kompilasi 3 teori besar, di mana teori dari fungsi dasar otak ini
ada sensing, ada thinking, ada intuiting ya sebenarnya ya, intuitif tapi, dan feeling. Lalu Herman, teori fungsi dasar otak insani, mamalia, dan reptilia. Ini disempurnakan lagi. Yang paling sempurna menyempurnakan teori-teori sebelumnya adalah Bapak Farid Poniman almarhum, beliau orang Indonesia. Inilah yang akhirnya membuat terobosan baru untuk mengetahui karakter dan potensi dasar manusia berdasarkan sidik jari. Nah, dalam konsep Stephen, teorinya tadi, karakter anak dipengaruhi oleh dominasi kerja otaknya. Otak kita ada berapa, Bu? 1. Tapi belahannya ada 2. Pernah dengar ya? Belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Dibelah lagi ternyata atas dan bawah. Ada yang sudah lupa pelajaran biologi atau coba diraba otaknya masih ada kan? Yang ngantuk mungkin otaknya sudah mau jatuh ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh dominasi kerja otaknya. Oke. Nanti ada teman saya, Mas Robi dan juga Pak Ustadz Galuh akan menceritakan bagaimana kerja otak itu bisa dimaksimalkan untuk menghafal Al-Quran, untuk mencari cara terbaik supaya hafalan itu menyenangkan dan memberikan hasil yang maksimal. Rata-rata kita sekolah Islam pasti ada ya hafalan ya? Iya, walaupun tidak di pondok pesantren. Oke, ini diri kita. 100% diri kita ini terdiri dari 2 faktor yang membentuk. Faktor lingkungan 80%. Adat istiadat, pola asuh orang tua, apalagi yang dari luar? Lingkungan, pendidikan, iya, pertemanan, pasangan bahkan. Pasangan itu pasti mempengaruhi kita, betul nggak Bu? Kalau tidak mempengaruhi berarti patut dipertanyakan. Iya, pasti mau tidak mau kita akan terasimilasi dengan pasangan kita. Dan 20% ini adalah genetik yang sudah Allah berikan, blueprint. Nah, kita juga punya blueprint ya, bukan cuma tata kota yang punya blueprint. Jadi manusia itu sudah Allah berikan brand, masterpiece-nya. 20% ini, inilah yang dibaca oleh Stephen. Nih, Om Albert Einstein, ada yang kenal? Ini om saya dulu tapi everybody is a genius. Berarti semua orang itu genius ya, bukan cuma B.J. Habibie, bukan cuma Albert Einstein, tapi semuanya. Tapi ya, saya mau perhatikan, bisa saya tes saja dengan ngantuk. Tapi jika ikan disuruh ability to climb, bisa memanjat pohon, it will live its whole life believing that's stupid. Jadi ya tidak mungkin ikan memanjat pohon, itu bodoh. Ya, itu adalah sebuah kebodohan. Jika kita mengajari ikan untuk memanjat, lain lagi, apa lagi contohnya? Monyet berenang. Bebek memang berenang. Bebek berlari. Pokoknya kita harus tahu bahwa tidak mungkin kita mengajari ikan itu berenang. Ini adalah ungkapan. Ya, jangan sampai kita salah treatment, salah mengasuh, salah memperlakukan anak kita. Nah, ternyata ada 5 tipe kepribadian yang berdasarkan belahan otak yang tadi sudah kita sampaikan. Otak kiri, otak kanan, otak tengah. Otak kiri dibagi 2, atas dan bawah. Otak kanan, atas dan bawah. Masing-masing punya nama dan punya fungsi berdasarkan teori tadi ya, yang om-om tua-tua tadi. Om tua-tua. Om-om tadi tua, dulu dia jadi om. Oke. Kiri atas adalah otak yang fungsinya untuk berpikir. Ternyata otak kita fungsinya banyak ya. Pikir dong pakai otak. Ada juga. Apalagi kita mau imajinasikan sesuatu begini, pakai otak juga ternyata. Berkarya juga pakai otak. Merasa juga pakai otak. Nah, fungsi dari otak kiri atas ini adalah berpikir.
Yang ini untuk berimajinasi. Maka ada tulisan ini ya, nanti kita jelaskan. Yang ini untuk merasa, yang ini untuk beraktivitas atau bergerak. Insting, otak tengah, ini fungsinya melengkapi. Ada yang sudah tes hasilnya insting? Oh, ada di belakang. Tersendiri dia. Oke. Dia nyari orang. Ini membawa masing-masing karakter yang akan timbul keseharian, sehingga kita kadang bisa melihat dari kesehariannya saja. Ibu yang rapi, jali, biasanya orang sensi. Yang selalu tersenyum dimanapun berada, orang feeling biasanya. Ya, yang mukanya serius, biasanya orang tinggi. Yang nyentrik gayanya, biasanya penting. Oke, satu lagi. Nah, ini bagaimana sih cara tesnya? Sidik jari kita dipindai dengan alat, lalu masuk ke aplikasi. Nah, akhirnya akan muncul hasilnya. Itu sudah ya, beberapa orang sudah tahu. Ada seorang ibu yang penasaran, satu anaknya diteskan. Lama-lama semua anaknya. Kenapa? Merasa mudah menghadapi satu orang ini, dan dia ingin anak-anak yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Dan akhirnya merasakan kemudahan itu, dan uang yang telah dikeluarkan, biaya yang telah dikeluarkan ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan kemudahan yang dia dapatkan. Manfaatnya apa saja ya? Mengetahui talenta dan kelemahan bawaan. Saya orangnya nggak kreatif loh Bu, misalnya gitu ya. Oh ya sudah, berarti jangan di bagian kreativitas. Misalnya ini ada dalam situasi perusahaan gitu ya. Jadi tahu apa yang akan menjadi kelebihan dan kekurangannya. Mengetahui karakteristik dan gaya belajar anak. Merancang model belajar khusus sesuai minat dan bakat. Anak nggak bisa sama Bu. Gaya belajar, ada ibu guru di sini? Oh ada. Gaya belajar anak berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada kinestetik, ada audiovisual. Nanti semuanya akan terbaca dari tes Stephen ini. Membangun rasa percaya diri anak. Kenapa? Karena dia tahu potensinya. Oh ternyata aku bisa ya di depan kamera. Oh ternyata aku bisa ya public speaking. Ternyata aku pintar masak loh. Tapi kalau dia tidak tahu potensinya, seperti tadi yang saya sampaikan, padahal dia sudah SMA. Nah, ternyata begitu tes, orang tuanya semangat sekali untuk membiayai pendidikannya, karena dia sudah semangat, sudah tahu aku harus kemana. Memberikan masa anak-anak yang bahagia. Karena apa? Orang tuanya tidak stres, happy, komunikasinya menyenangkan. Kita tahu apa yang dia butuhkan, kita tahu bagaimana membahagiakan dia. Tidak semua bahagia itu melalui materi. Ya, tidak harus pergi ke Legoland supaya anak-anak bahagia. Tidak, Bu. Tidak, itu tidak menjadi tolak ukur. Ya, ada dengan kehadiran kita. Halo sayang. Nah, anak ini senang yang dipanggil itu sayang. Kasih love language. Sana hiyo kek. Harus senang. Pokoknya dan gini aja lah boleh. Yang penting sampaikan bahwa aku yang cinta padamu, pada anaknya. Jangan bapaknya aja. Ya, anak juga perlu ya bahasa cinta. Membangun komunikasi dan pola asuh yang tepat. Ini yang akan kita fokuskan. Tadi sudah membahas komunikasi dan pola asuh yang tepat. Oke, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu ada yang punya anak lincahnya minta ampun? Kata orang sini lasak. Ada? Oh ada. Bagaimana Bu? Kesehariannya di sekolah ada laporan dari guru? Kacang-kacang dan lain-lain? Tidak. Nggak mau diam. Beberapa kali kena hukum karena terlalu aktif. Terlalu aktif. Terlalu aktif. Pertanda dia sehat. Ibu? Aktif juga? Umur berapa putranya? Oh 4 tahun. Sudah PAUD ya? Oh belum saya. Nah, anak-anak yang aktif ini bagi sebagian guru yang tidak memahami akan menjadi sumber troublemaker. Kalau si ini masuk Bu, kelasnya berantakan. Padahal itulah gaya belajar dia. Maka guru harus memfasilitasi untuk anak-anak yang lincah, untuk anak-anak yang suka berpikir,
untuk anak-anak yang suka seni, untuk anak-anak yang suka berimajinasi. Tidak boleh sekolah itu hanya belajar satu bidang saja. Kecuali dia sudah tahu bakat dan minatnya, maka silahkan dimasukkan ke situ. Nanti bakat dan minat akan dikupas habis oleh Mas Robi yang berbaju merah, tapi bukan perwakilan partai. Sensing si paling aktif, kita pengennya gitu ya, si paling aja lah. Detail, lugas dan berdasarkan fakta. Kalau ngomong sama orang sensing, anak sensing ini kita harus detail. Jangan sepotong-sepotong. Ya ngerti. Spesifik dan rinci. Nah, ibu mau ke pasar, mau beli cabai, mau beli tomat, mau beli ini. Nanti ibu pulang jam sekian naik ini. Jadi gitu ya. Menyampaikannya harus detail. Sama dengan ibu bicara kepada dia. Kalau hasilnya sensing, maka harus rinci dan detail bicaranya. Langkah praktis dan contoh. Jangan hanya berbicara, tapi berikan contoh. Kakak masak nasi, misalnya SMA ya, nggak bisa. Ayo contohin dulu. Jadi ibu harus mau terjun untuk memberikan contoh. Memang ibu ini harus jadi banyak multiface ya. Kadang-kadang jadi orang yang tegas, kadang-kadang jadi orang yang lemah lembut, sarang hiu tadi. Kadang-kadang jadi orang yang macam-macam lah pokoknya keterampilannya. Dia disiplin, teratur dan sistematis. Anak sensing ini paling enak diajak disiplin. Sayang anaknya disiplin, mamanya enggak disiplin. Nah, udah 6:30, nanti aja jam 7 berangkat kan sekolahmu masuk jam 7. Aduh, padahal dia anaknya sebetulnya disiplin. Kenapa kita tidak justru memfasilitasi kedisiplinan dia? Banyak sekali yang seperti itu. Teratur dan sistematis. Ingatannya kuat. Jangan berjanji dengan orang sensing, ditagih sampai akhirat, betul nggak? Nah, kalau mau berjanji harus siap untuk menepati. Dia akan belajar juga menjadi orang yang selalu menepati janji. Pokoknya dia akan melihat anak sensing ini benar-benar fotokopi, cepat sekali dia meniru apa yang dilakukan orang tua. Nah, belajarnya dengan cara mengulang dan membaca. Banyak anak sensing yang tidak suka membaca karena di rumah tidak ada buku. Berapa orang yang masih punya perpustakaan di rumah, Ibu? Satu, yang aku guru ya. Yang lain? Gak punya? Wah, sayang sekali ya Bu ya. Kita harus tahu bahwa minat baca anak-anak Indonesia sangat rendah ya. Itu juga berasal dari rumah. Maka harus rumah memfasilitasi dia untuk selalu membaca. Nah, si anak thinking mikir aja kerjaannya ya. Nah, si pemikir ini bicaranya terstruktur dan logis, tidak bertele-tele, cenderung jadi tidak terlalu banyak bicara ya. Tapi dia tanggung jawab dan amanah. Bagaimana cara kita untuk mengasah ini? Abang, tolong belikan telur. Itu boleh ya. Mudah-mudah Bu, susah sesuai dengan usianya. Itu melatih dia untuk bertanggung jawab. Atau hal-hal lain. Jaga aja ya sebentar, ibu ke warung. Ada di antara kita yang tidak berani memberikan tugas kepada anak, padahal dia sanggup dan mampu. Kenapa? Tidak perfect, anak-anak pekerjaannya tidak bersih, gitu ya. Padahal itu melatih dia untuk bertanggung jawab terhadap tugas. Ya. Terkesan kaku, tapi dia memegang aturan dengan baik. Nah, orang tinggi ini, kalau rumahnya penuh dengan aturan, dia suka. Berbeda nanti dengan anak-anak dengan hasil intuitif, bebas. Nah, harga dirinya tinggi. Jangan memarahin anak thinking di depan teman-temannya, di depan saudaranya. Mau masuk ke kamar, sampaikan dengan baik. Karena apa? Harga dirinya sangat tinggi. Kita juga nggak mau ya. Oke. Jadi anak-anak harus kita hargai harga dirinya. Udah tidur. Ini tadi anak intuitif, gambarnya aja seperti seniman. Dia suka berbicara dengan kalimat-kalimat yang puitis. Kesannya jadi senang merayu. Ayolah mama, cantik sekali hari ini. Kita kenal Bu Widya. Nah, itu tukang rayu nomor 1 di Kecamatan Batam Kota. Namanya. Oh iya di situ. Nah, jadi kalau beliau menawarkan barang, hati-hati kan dia orang intuitif. Anda pasti akan terpesona. Iya, begitu. Kreatif dan visioner. Semua anak ternyata punya kelebihan, ya. Kreatif. Kita nggak mau memfasilitasi dia di rumah. Jangan nanti berantakan.
kamu capek. Padahal itu adalah ajang dia untuk menstimulasi kecerdasannya, penuh imajinasi. Nanti besar dia bisa menjadi problem solver dan selalu dinamis. Problem solver apa Bu? Orang yang bisa memecahkan masalah, solutif. Kata siapa? Bu itu solutif. Bu Tejo. Nah itu tadi wong Bu sing solutif. Nah ini sebenarnya solusinya dia selalu punya cara untuk menemukan solusi. Pembawaannya biasanya antik, unik, nyentrik, out of the box gitu bahasanya ya, di luar dari kebiasaan. Ini si feeling, si lembut hati, pembawaannya hangat. Dari mukanya itu sudah kelihatan. Nggak kelihatan mukanya tuh. Ini mukanya mana ya? Oh iya ada. Jadi anak kita ada ya, yang mukanya selalu tersenyum, menjadi daya tarik buat teman-temannya. Jadi selalu banyak teman, seperti anak saya tadi yang saya ceritakan. Kenapa selalu dia membawa teman-temannya ke rumah? Ternyata karena hasilnya feeling. Nah, penuh empati dan dukungan. Dia butuh untuk selalu divalidasi perasaannya. Pulang sekolah nangis, ada apa sayang? Sedih ya? Oh gitu, dipeluk dulu. Pulang nangis, mama juga capek. Nah jangan begitu ya, kasihan dia kan sedih tuh, semakin bentak-bentak semakin terluka hatinya. Terus kita berikan dia dukungan. Tadi ya, oh gitu ya nak ya, kenapa? Coba ceritakan sama mama. Pendekatannya personal, harus melalui dari hati ke hati. Disentuh dulu hatinya, emosinya, baru dia akan bisa semakin cerdas nanti. Dan senang berorganisasi. Nah itu tadi ya, karena dia senang berteman, kemana-kemana itu hati apa? Teman-temannya banyak sekali. Persuasif biasanya dia. Kalau bahasa Jawa tuh ngojok-ngojokin temannya yang pintar. Nah ini kalau kita tidak arahkan ke arah kebaikan, nanti dia jadi provokator keburukan, ya bahaya. Nah mudah terluka hatinya. Jadi ibu harus mulai bicara. Misalnya punya anak feeling, cari kata-kata yang terbaik. Karena hatinya selembut sutra. Apa? Selembut kaca? Enggak, artinya selembut sutra tapi mudah retak ya, seperti kaca. Laki-laki juga ada yang seperti ini. Biasanya dia penuh cinta kepada keluarganya. Ada? Oh iya, anak ibu ya. Nah yang terakhir ada insting. Nah ini si anti konflik. Dia serba bisa. Multiple intelligence. Banyak ya. Nah dia memiliki semuanya, tapi tidak unggul di dalam salah satunya. Makanya dia disebut serba bisa, cepat bisa, tapi juga cepat bosan. Nah, tunggu, Aseta nanti dulu kak. Sabar dia mau keluar ya. Langsung dan spontan. Bagaimana cara kita berbicara dengan anak insting? Langsung, spontan. Kadang-kadang anak insting apa yang ada dalam pikirannya langsung disampaikan. Kesannya jadi seperti apa? Polos. Mama, kok teman mama itu kayak hantu? Misalnya gitu ya. Ada loh. Anak saya insting yang kedua. Saya ajak ke rumah itu kebetulan tidak terawat gitu ya. Jadi masuk rumah, kok rumahnya berantakan kayak rumah hantu. Aduh. Nah, jadi kita jadi merasa gak enak ya. Padahal itu adalah cara komunikasi dia, langsung dan spontan. Bagaimana cara supaya dia tidak seperti itu? Sebelum pergi kita sampaikan dulu. Nanti kalau mau ngomong apa-apa di telinga mama aja ya, gitu. Jadi kita kalau tahu MK atau tipe anak-anak kita bisa ngerem apa yang akan terjadi nanti sudah bisa dipersiapkan gitu. Lembut berayun. Bicara dengan orang insting atau anak insting juga seperti tadi, tidak bisa kasar. Kalau dengan orang sensing kita panggil abang, datang. Tapi dengan orang feeling, datang dulu di situ. Abang atau kakak. Nah, kalau si insting, abang harus mengayun dulu ya. Jadi di TK itu bermacam-macam. Kalau yang anak insting, kita panggilnya berayun. Kak, kenapa harus begitu ya? Ternyata ada. Frekuensi dia memang berayun. Melodinya itu. Dia suka dengan suasana yang damai. Maka
Anak-anak insting ini jika ada dalam keluarga yang penuh konflik, sungguh menderita. Maka kita harus memberikan suasana yang damai untuk anak-anak ini supaya kecerdasannya bisa muncul. Dia bersifat penolong dan juga pemaaf. Karena kebaikan hatinya ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita harus bisa memberikan rambu-rambu. Jangan mudah untuk berinteraksi secara berlebihan kepada orang, ya. Karena apa? Kita bisa melihat nih, ada juga orang-orang yang memanfaatkan kebaikan dan ketulusan orang lain. Nah, kita dengar dulu nih Kak Seto bicara apa? Iya, saya kira setiap orang tua atau setiap pendidik mesti memahami dengan sangat jelas potensi setiap anak-anak atau murid-murid yang dipimpinnya atau yang dididik. Karena kalau ada salah interpretasi, salah informasi, pengetahuan mengenai anak, bisa saja terjadi suatu pelanggaran hak anak, jadi ada pemaksaan dan sebagainya. Karena pada dasarnya setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Nah, sekarang dikampanyekan bagaimana setiap pendidik atau orang tua memahami potensi setiap anak yang saling berbeda ini supaya bisa memberikan pengarahan ataupun lingkungan pendidikan yang tepat sehingga setiap anak tidak tumbuh dan berkembang secara lebih optimal. Saya memberi apresiasi terhadap tes TV ini karena ini sangat erat dengan upaya-upaya perlindungan anak, penyimpanan dari kekerasan yang kadang-kadang tanpa sengaja dilakukan terhadap anak dengan cara memaksakan, misalnya seolah-olah anak pengetahuan yang pintar matematika yang paling hebat, berbeda dengan atau lebih unggul daripada yang pintar menggambar, pintar menyanyi, pintar menari dan sebagainya. Nah, ini tentu salah besar karena dari setiap anak mudik, otentik dan tidak terbandingkan, semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Terima kasih. Nah, itu tadi Kak Seto yang bicara. Kita panggil Kek aja ya, karena sudah tua, jadi nggak mungkin kakak terus. Jadi beliau menyampaikan bahwa tes Stephen ini memang direkomendasikan karena melihat berbagai manfaatnya yang luar biasa dan aplikatif dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan, dalam hubungan suami istri, dalam pola asuh atau parenting, dalam pendidikan yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Kemudian dalam keseharian. Saya punya satu narasumber dadakan yang beliau itu punya pengalaman yang luar biasa tentang Stephen. Kenapa? Karena beliau punya 3 orang putri ya, yang masing-masing berbeda hasil MK-nya. Dan saya ingin memanggil Ibu Vivin. Silakan. Beliau adalah klien saya tahun berapa ya? 2020. Boleh memberikan pengalamannya tentang aplikasi Stephen dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Vivin dari Tiban. Sedikit saya ingin berbagi pengalaman ya tentang Stephen. Saya memiliki 3 orang anak perempuan nih. Anak pertama saya usianya 19 tahun. Dia seorang anak yang pendiam, penyayang, kemudian sangat tinggi toleransinya kepada orang-orang sekitar. Sebelum tes Stephen, dia mengalami beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Awalnya saya tidak mengira bahwasanya masalah kesehatan ini ada hubungannya dengan Stephen. Kemudian saya tanya, dia mengalami sakit kepala selama bertahun-tahun dan itu hampir setiap hari. Akhirnya kami ikhtiar mengunjungi sekitar 7 dokter spesialis maupun dokter umum hingga keluar kota, dan beliau semua mengatakan hasilnya anak ini dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada indikasi ke penyakit serius apapun. Kemudian untuk setelah itu ya kami rutinkanlah untuk suplemennya, makanannya yang sehat, berjalan normal lah. Kemudian untuk kendala yang kedua yakni kurangnya kepercayaan diri, baik itu menghadapi masalah ataupun mengenali potensi dirinya sendiri hingga mengarah ke jurusan pendidikan selanjutnya. Kemudian kami mengajaknya berdiskusi
seakan-akan potensi yang ia miliki adalah jurusan IPA. Ternyata itu salah semuanya. Dia tetap mengalami kendala sakitnya, kemudian kesehariannya, begitu. Pada akhirnya pada kelas 2 SMA, Ananda saya bawa tes Stephen ke Bunda Ari waktu itu. Ternyata hasilnya adalah anak feeling. Yang mana condongnya lebih ke IPS anak feeling ini kan Bu. Gitu. Sosial. Iya, ke sosial gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa ngototnya memori dia selama ini. Mungkin ada hal yang tidak dia inginkan tapi tidak bisa diungkapkan. Dan kami sebagai orang tua juga tidak tahu apa yang harus kita ambil sikap kan waktu itu. Akhirnya bekal dari Stephen, kita tahu bagaimana caranya memahami karakternya, cara berkomunikasi, kemudian menyikapi kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Alhamdulillah, sekarang Ananda sudah bisa menjalani hari-harinya dengan baik, memahami potensi dirinya dengan bekal arahan dari Stephen bahwasanya potensi salah satu jurusan yang ada di Stephen yaitu psikolog. Sekarang dia menempuh pendidikan S1 psikologi dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada satu keluhan apapun, pusing, sakit kepala yang selama ini dirasakan bertahun-tahun hilang tuntas tanpa ada pengobatan Mbak apapun. Begitu. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi rupanya di situ mungkin dia tertekan, yang kami juga tidak memahami gitu. Begitu juga dengan anak kedua kami. Anak kedua kami berusia 16 tahun. Sebelum Stephen dia kami kenal sebagai pribadi yang susah diatur, Pak. Kemudian keras kepala, susah diajak komunikasi. Dengan pengalaman kakaknya akhirnya sikap kami bawa Stephen juga. Kok kayaknya kami stres banget nih ngadepin, keras banget ini anak gitu kan. Ternyata dia berkarakter sebagai thinking, bener. Kami tidak tahu cara berkomunikasi dengannya gitu kan. Pada akhirnya kami menerapkanlah cara komunikasi, menyikapi kelemahannya. Anak perempuan yang manly istilahnya kan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, berjalannya waktu. Memang semua tergantung dengan bagaimana kita cara bernegosiasi dengannya, terutama dengan si thinking, yang pada akhirnya kita bisa menjadi satu frekuensi itu tadi. Begitu. Dan tak lepas juga anak yang ketiga saya, usianya 8 tahun. Awalnya saya gini, ini anak kok berbeda sekali dengan dua kakaknya. Yang satu kaku, yang satu sangat lembut gitu. Dia sangat banyak tingkahnya, aktif sekali. Orang mengira hiperaktif gitu Bu ya. Jadi saya pun bingung, kewalahan memang. Anak waktu itu, anak seusia dia umur 2 tahun udah bisa ngangkat lemari, ditumbangkan. Rupanya saya tidak tahu kebutuhan dia seperti apa. Pada akhirnya dia sekolah TK. Kebetulan sekolahnya di tempat Bunda Ari. Bu gurunya pun kewalahan sama seperti saya, gitu. Akhirnya saya bawa tes Stephen. Rupanya ternyata dia anak sensing. Dengan bekal-bekal dari tes Stephen tersebut, disarankan ya sudah karena tingkat kecerdasannya berada di gerak ya. Akhirnya masuk sekolah jam 8, saya berangkatkan dia setengah 8. Saya suruh dia main sampai lelah, olahraga sampai capek, mau dia prosotan, mau dia naik-naik. Setelah itu dia lelah, baru dia loading Bu. Gitu. Dia bisa nurut dengan arahan Bu Guru, kemudian dia bisa cepat menangkap beberapa pelajaran yang didapatkan di sekolah. Ketika di rumah dia sudah lelah, dia tenang menjalankan hari-harinya, tidak rewel, tidak tantrum, dan tidak gampang bad mood ketika di sekolah juga. Nah itulah pengalaman kami dari ketiga anak kami. Alhamdulillah semenjak kami mengenal Stephen dan bagaimana caranya menghadapi satu persatu di antara 3 putri kami, hidup kami menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih tentram, dan lebih bahagia tentunya. Ya, terima kasih untuk Ibu Vivi. Ini memang seorang ibu memang harus ini ya, luar biasa dalam. Bukan lagi ini Bu, 2 wajah ya. Aduh, ini kok jadi 2 wajah, enggak lagi, udah 3 wajah udah. Terima kasih, baik. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah dalam ikhtiar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang idealnya seperti tadi. Walaupun itu mungkin tidak bisa ya, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Saya ingin ibu-ibu semuanya bahagia menjalani hari-hari
dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, dengan menantu nanti, dengan ipar dan semuanya. Kuncinya adalah kita memahami diri kita dan memahami orang lain. Tepuk tangan untuk Steven. Oke, kita tutup dengan sebuah lagu. Nah, lagu ini dari kakak saya ini. Dia bercerita, cinta yang paling besar adalah cinta dari keluarga. Dia bisa mengendalikan dirinya dimanapun dia berada. Jadi anak-anak itu adalah masa depan kita, betul tidak? Maka berikan cinta kepadanya sesuai porsinya, sesuai caranya, sesuai karakternya. Terima kasih saya. Jumpa lagi mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause sekali lagi untuk Bunda Ari. Masya Allah. Gimana Bu materinya? Masih ada 2 pemateri lagi yang akan hadir melengkapi materinya Bunda Ari.